Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku, salam ta'zimku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di Jumat barokah yang indah ini, di subuh yang barokah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di Jumat subuh yang indah ini, kajian akan kami beri judul Man Huwa Muhammad. Siapakah Muhammad itu sebenarnya? Muhammad menurut syariatnya ya Nabi Muhammad yang sudah kita kenal di dalam syariat, yakni Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk supaya manusia kembali kepada Tuhannya, untuk manusia segera berakhlak dari akhlak yang bejat, dari faksa wal mungkar, dari akhlak yang jahiliyah menuju akhlak robbaniyah. Hatinya mengabdi kembali kepada la ilaha illallah. Itulah Muhammad bila versi secara syariatnya ya Nabi Muhammad. Akan tetapi siapakah hakikat Muhammad itu yang sebenarnya? Jadi bila kita hanya duduk manis di syariat saja, maka selamanya kita takkan pernah bisa bersyahadat. Maka selamanya kita takkan pernah bisa masuk Islam secara kafah. Bila kita hanya duduk di syariat saja, maka seluruh amal-amal ibadah kita tersesat adanya. Syahadatnya saja sesat, apalagi solat-solatnya. Solatnya saja sesat, apalagi zakat-zakatnya.
Zakatnya saja sesat, apalagi puasa-puasanya. Puasanya saja sesat, apalagi haji-hajinya. Hajinya saja sesat, apalagi umrohnya. Umrohnya saja sesat, apalagi duhanya, apalagi tahajudnya, apalagi solawatannya, apalagi zikiran-zikirannya, apalagi semuanya yang berlaku atas diri kita bila kita hanya memahami Muhammad hanya dalam segi syariat saja, maka selamanya kita tak bertuhan di hati kita, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Jadi bila kita hanya duduk di dalam pemahaman syariat saja, maka selamanya Allah gaib, yang wujud jadi Tuhan masih manusianya. Inilah bukti yang sangat amat nyata bila kita hanya berfaham secara syariat atau ragawi saja atau hawa nafsu saja, maka seluruhnya akan tersesat jalannya menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, semakin buta jalannya, semakin buta amalnya, semakin buta amal ibadahnya, semakin buta ilmu-ilmunya. Kenapa? Karena di akhirat dia tidak mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan di akhirat? Mengenal Muhammad saja tidak bisa. Jika di dalam hati kita tidak mengenal Muhammad, bila kita hanya membahas secara syariatnya Muhammad, Nabi Muhammad saja yang telah wafat di Madinah sana 14 abad yang lalu, maka selamanya kita tak bisa menyaksikan, kita tak bisa pulang kembali kepada Tuhan yang menciptakan Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk bangkit dari pemahaman kita yang hanya duduk di dalam segi syariat saja selama ini, untuk membangkitkan duduk kita di syariat agar kembali beranjak menuju perjalanan-perjalanan yang belum kita jalani, yakni toreko, hakikat, dan makrifat. Maka awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama apapun kita, baik Islam, baik Nasrani, baik Yahudi, baik Sabi'in, baik Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tanpa kita mengenal, tanpa kita tahu siapa gerangan Tuhan yang akan kita hadap, siapa gerangan Tuhan yang akan kita saksikan, siapa gerangan Tuhan yang akan kita abdi dan kita sembah, maka bagaimana mungkin kita dikatakan memeluk suatu agama tanpa Tuhan. Jadi itulah i'tiqad atau dasar pondasi
umat manusia di dalam memeluk suatu agama. Ibarat kita pergi ke sebuah toko. Bila di dalam hati kita masuk ke dalam toko tanpa tahu isinya toko itu, apa mungkin kita bisa merencanakan nanti aku akan beli apa, nanti kebutuhanku apa di dalam toko itu. Tanpa kita mengenal toko dan tahu isi tokonya. Bagaimana mungkin kita bisa memilih dan menghadap apa yang kita pilih di dalam toko itu? Ibaratkan toko-toko itu adalah wadah-wadah sebuah agama. Seluruh agama, wadah-wadahnya seluruh agama. Ada toko yang bernama Islam, ada toko yang bernama Nasrani, ada toko yang bernama Yahudi, ada toko yang bernama Sabi'in, ada toko yang bernama Konghucu, ada toko yang bernama Kejawen, ada toko yang bernama Hindu, ada toko yang bernama Buddha, dan sebagainya. Bila kita tidak tahu apa yang ada di dalam toko-toko nama tadi itu, mana mungkin kita bisa menghadap atau menyiapkan aku butuh apa di dalam toko itu. Sama halnya kita manusia memasuki sebuah agama. Sebelum kita memasuki sebuah agama, apapun agama nama itu, maka wajiblah kita tahu dasar-dasar sebelum kita memeluk sebuah agama. Apa dasarnya? Dasarnya kita memeluk suatu agama karena kita percaya di dalam hati kita. Karena kita yakin di dalam hati kita ada Tuhan yang menciptakan kita. Dan karena kita yakin di dalam keyakinan kita bahwa Tuhan itu maha wujud. Dan ada keyakinan di dalam hati kita Tuhan itu maha hidup. Dan ada pula keyakinan di hati kita Tuhan itu maha kuasa. Dan ada keyakinan di dalam hati kita Tuhan itu maha esa, maha ahad, maha tunggal. Tak ada Tuhan lagi selain Tuhan yang menciptakan diri manusia dan seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pondasi seluruh agama apapun kita wajib berpegang teguh dahulu kepada sifat-sifat Tuhan yang bakal kita sembah. Sifat-sifat Tuhan yang bakal kita abdi. Dan sifat-sifat Tuhan yang bakal kita saksikan sebelum kita menyembahnya. Sebelum kita mengabdi pada Tuhan yang kita pertuhankan di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi sangat ironisnya selama ini kita memeluk suatu agama yang berlabel bermacam-macam itu, kita tidak memperdulikan awaluddin ma'rifatullah. Kita tidak memperdulikan Tuhan siapa yang bakal kita sembah dan Tuhan siapa yang bakal kita abdi.
kita tidak menghiraukan itu. Itulah ironisnya. Itulah yang membuat petaka dan itulah yang membuat ketersesatan hati kita kepada siapa yang menciptakan kita. Ketersesatan hati kita kepada siapa yang mewujudkan kita. Ketersesatan hati kita kepada siapa yang menghidupkan kita. Ketersesatan hati kita kepada siapa yang menguasai kita selama ini. Selama ini kita hanyalah beragama dan bertuhan sebatas formalitas saja. Akhirnya rebutan Tuhan. Akhirnya saling mengejek, saling menghina antar Tuhan. Seolah-olah Tuhannya beda-beda. Itulah yang membuat kita selama ini tidak bisa menghormati orang lain, apalagi agamanya. Bila kita sudah memeluk suatu agama, pasti di dalam hati kita merasa, menyangka, mengira agama yang kupeluk ini agama yang jos, agama yang benar, agama yang tajir, agama yang pasti diterima di sisi Tuhan, di sisi Bapa, di sisi Roh Kudus dan sebagainya. Itulah yang membuat kita selama ini akhirnya saling berhujat-hujatan, saling meremeh-temehkan, saling bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena kita sesungguhnya, kita semua apapun agamanya, kita semua karena kita selama ini belum bertuhan. Akhirnya rebutan Tuhan, akhirnya api-apian Tuhan. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita lebih mengedepankan nama agamanya daripada Tuhan yang berkuasa atas seluruh agama. Kita hanyalah mementingkan norma-norma, nilai-nilai agama yang kita peluk daripada norma-norma ketuhanan. Kepada Tuhan siapa kita harus mengabdi. Kepada Tuhan siapa kita harus menyembah. Dan kepada Tuhan siapa kita harus kembali. Bila kita tidak tahu dari mana kita datangnya, untuk apa kita dijadikan ke dunia ini, dan untuk apa, dan kembali kemana kita pulangnya. Selama kita tidak menyadari itu, maka selamanya kita tak pernah bertuhan. Dan tak pernah beragama. Hanyalah bertuhankan dan hanyalah beragama kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Apa bukti bahwa kita selama ini hanya memeluk agama-agama nama? Apa buktinya kita selama ini? Kita memeluk agamanya setan. Buktinya adalah ketika diri kita merasa lebih wujud dari wujudnya Tuhan, itulah agama setan. Buktinya ketika diri kita lebih hidup di hati kita daripada hidupnya Tuhan, itulah agama setan.
Ketika diri kita merasa berkuasa atas diri kita daripada Tuhan yang berkuasa atas diri kita di hati kita, itulah agama setan. Apa agama itu? Agama kesombongan. Setan telah menyombongi Tuhannya. Setan telah mensekutukan Tuhannya dengan dirinya. Setan telah mensejajarkan Tuhannya dengan dirinya. Bahkan Tuhannya kalah telak. Setannya wujud, manusianya wujud di dalam hati kita. Setannya hidup, manusianya hidup di hati kita. Setannya berkuasa, manusianya pun sudah juga berkuasa di dalam hati kita. Akan tetapi Allahnya kok gaib. Allahnya kok tiada. Allahnya kok adam. Allahnya kok tidak wujud. Allahnya kok mati. Dan Allahnya tak berkuasa sama sekali terhadap diri kita selama ini. Kalau secara akal dan logika, bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang tidak ada? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang gaib? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang ada? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang mati? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang tak bisa apa-apa? Meskipun menguasai kita, bagaimana kita mungkin bertuhan kepada yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa? Coba dipikirkan. Coba direnungkan. Itulah yang dimaksud agama setan. Agama hawa nafsu. Yang mana di dalamnya selalu bersengketa, selalu bermusuhan. Jangankan bermusuhan dengan agama lainnya, dengan saudara seagamanya saja berselisih, kontradiksi pemahamannya, sama-sama agamanya. Bahkan terpisah, bahkan terpecah menjadi 73 golongan. Inilah buktinya bahwa semua yang kita peluk selama ini bukan agama Allah, bukan agama selamat, bukan agama pasrah, tapi agama hawa nafsu setan. Agama golongan neraka. Agar apa? Agar kita kumpul dengan setan. Agar kita mengaku-akui di dalam hati kita, kitalah yang wujud, kitalah yang hidup, kitalah yang berilmu, kitalah yang beramal, kitalah yang pintar, kitalah yang benar. Akhirnya orang-orang yang tidak selevel dengan kita hina, kita rendah-rendahkan. Akhirnya selalu kontradiksi dan bersitegang mencari kebenarannya sendiri. Kenapa? Karena semuanya tidak benar, hanya mencari pembenaran. Coba logikanya. Bila kita sudah merasa benar dengan apa yang kita imani, bila kita sudah menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang menguasai kita, apalagi yang dicari? Wong kebenaran sudah didapat, ya enjoy wae. Meskipun orang sedunia menghina-dina kita, biarkan saja karena mereka tidak tahu. Coba seumpama mereka tahu, ia pun akan
mengerti dan tidak akan menghina antara satu dengan yang lain. Kenapa kok enjoy saja bagi orang yang sudah mengenal Tuhannya? Bagaimana tidak enjoy? Iblis setan sudah tak bisa menggodanya lagi. Iblis jin hawa nafsunya sudah tidak bisa menyesatkan, tidak bisa menyengsarakan lagi di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita terangkan man huwa Muhammad itu, marilah kita pahami apa yang sudah dipaparkan di depan tadi. Pahami, jangan sombong dengan ilmu kita. Jangan menyombongkan ilmu kita kepada ilmunya Allah. Jangan menyombongkan kewujudan diri manusia kita kepada kewujudan Allah. Jangan menyombongkan kehidupan diri kita kepada hidupnya Allah. Bila tak ada Allah, diri kita apakah ada? Coba hayati sambil mengheningkan cipta, sambil mensunyikan cipta, sambil memalamkan cipta, sambil mematikan, mentiadakan, memfanakan cipta diri manusia kita di hati kita selama 5 menit. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Secara logikanya, man huwa Muhammad, siapakah dia Muhammad? Dia adalah, Muhammad adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah tanpa menyaksikan Muhammad Rasulullah-nya dahulu? Jangan terbalik, menyaksikan Muhammadnya dulu, lalu menyaksikan Allahnya. Itu kebalik, akan tersesat. Karena didasari dengan ayat, Ati Allah wa ati'ur Rasul. Ikutilah Allah, taatilah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, dan taatilah dan ikutilah Rasulmu.
Bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah tahu apa yang dimaksud ma'rifatullah, maka manusia akan menjadi rasul-rasulnya Allah. Bagaimana mungkin manusia atau para nabi menjadi rasul-rasulnya Allah bila di dalam hatinya masih jadi Tuhan dan mentuhani Tuhan seperti kita selama ini. Kita selama ini kan seolah-olah bertuhan, seolah-olah saja angan-angan wae, ilusi wae, angan-angan saja. Kenapa? Karena di dalam hati kita sebenarnya tidak bertuhan, melainkan mentuhani Tuhan. Ingat, mentuhani Tuhan. Ingat lagi, mentuhani Tuhan. Kita selama ini begitu. Itulah kesyirikan kita. Itulah ketersesatan hati kita selama ini kepada Allah. Kenapa? Karena salah jalannya. Jalannya apa? Taat kepada Rasulnya dulu. Mana mungkin bisa taat kepada Allah. Kepada Rasulnya saja tidak tahu. Kenapa? Karena salah jalannya. Akhirnya hawa nafsu yang menjadi Tuhannya. Akhirnya iblis dan setan menjadi mursyid dan pembimbingnya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hayati bersama, kita logikakan pakai akal fikir kita tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syarat mutlak bagi orang-orang kafirin yang mau memeluk agama Tuhan secara kafah, bukan secara syariat. Tidak berlaku secara syariat di sisi Allah. Kenapa? Karena di sisi syariat pasti di dalam hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Manusianya yang merasa mampu bersyariat. Manusianya yang merasa jadi Tuhannya syariat. Manusianya yang menjadi Tuhannya sholat-sholatnya. Manusianya yang menjadi Tuhannya ibadah-ibadahnya. Manusianya menjadi Tuhannya amal-amalnya. Manusia menjadi Tuhannya ilmu-ilmunya. Manusia menjadi Tuhannya kekayaannya. Manusia menjadi Tuhannya apapun yang diupayakan, semuanya dituhani manusia. Manusia yang mentuhani Tuhan. Manusianya yang wujud, Tuhannya Adam. Tuhannya tak ada alias gaib. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini berada di dalam golongan kafirin. Apa sih kafirin itu? Jangan kita pahami secara syariat yang beda agama. Agama nama, maknanya yang tahu bahwa kita kafir ini ya kita sendiri, bukan orang lain. Inilah yang dimaksud, yang bisa mengatakan manusia itu kafir atau tidak hanyalah Tuhannya yang tahu. Maknanya diri kita sendirilah yang tahu kita ini kafir apa iman. Coba cek masing-masing hati kita. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain sementara
kita terlena dengan kekafiran diri kita sendiri. Berarti biasanya orang-orang yang menyeru, mengolok-olok manusia kafir, maka sesungguhnya dirinya lah yang kafir dahuluan. Orang lain belum tentu kafir, pasti di dalam dirinya kafir. Bila di dalam hatinya menyangka, melihat seluruh orang yang tidak berfaham, yang tidak seagama dengannya dianggap kafir, maka sesungguhnya dirinya sendirilah yang kafir di sisi Tuhannya. Pasti kita tahu. Coba cek hati kita sendiri-sendiri. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Cek diri kita sendiri dahulu. Kita sudah beragama dan bertuhan atau masih kafir di sisi Tuhan. Karena hukum-hukum agama itu hukumnya Tuhan, bukan hukum hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sendirilah yang tahu, yang paling tahu bahwa sesungguhnya kita kafir atau iman kepada Tuhan. Maknanya cara mengetesnya, cara menyaksikannya, cara melihatnya di dalam diri kita. Coba siapa yang wujud? Coba saksikan siapa yang hidup. Coba saksikan siapa yang berkuasa selama ini di dalam hati kita. Kan diri kita daripada Allah. Itulah kafir di sisi Allah. Kenapa? Apa kafir itu? Terhijab. Terdinding. Terpisah dari Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi maknanya itulah kafir itu di sisi Allah. Jadi marilah wahai manusia, wahai para sahabatku, lihatlah diri kita saja. Jangan kita melihat orang lain. Bila kita hanya melihat orang lain, pasti diri kita tidak selamat. Pasti diri kita tersesat di dalam fisabilillah. Bila kita hanya menyaksikan orang lain saja. Kita sibuk mengkafir-kafirkan orang lain. Sementara diri kita lebih kafir daripada orang yang kita kafir-kafirkan. Kita menyangka sudah baik sendiri, sudah iman. Tapi kok yang wujud di dalam hati kita bukan Tuhannya, tapi manusianya. Ya tambah kafir. Kafir teriak kafir. Inilah hakikat kafir itu. Kalau syariatnya kafir kan badan-badan manusianya. Oh yang ke masjid, oh yang ke wihara dan sebagainya beda. Kenapa? Karena di dalam hatinya bertuhankan kepada hawa nafsunya yang merasa benar dengan agama namanya. Kenapa? Karena selama ini tatanannya kebalik. Atiur Rasul wa ati Allah. Bagaimana mungkin kita jadi Rasulnya Allah tanpa kita belum menyaksikan Allah? Maka selamanya kita akan jadi Rasulnya, akan jadi utusannya, akan jadi pesuruhnya. Iblis dan setan saja di hati kita. Maka dari itu diperintah atiullah wa atiur Rasul. Bila kita mengikuti Allah, bila kita mengenal Allah, bila kita sudah makrifat kepada Allah, maknanya makrifat kepada Allah itu adalah manusia yang sudah makrifat kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada, maka makrifatullah itulah yang ada. Maka setelah yang ada hanya ma'rifatullah, maka manusianya
hanyalah menjadi rasul-rasulnya Allah, hanya menjadi utusan-utusannya Allah, hanya menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Pilah yang nyata, pilah yang hidup, pilah yang wujud, pilah yang berkuasa di dalam hati kita hanya uripe Allah, Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kita salah jalannya, ati Rasul wa ati Allah, salah jalannya, tidak sesuai Al-Quran yang ati Allah wa ati Rasul, maka hawa nafsu tidak rela, hawa nafsu tidak ridho. Bila hawa nafsu ini, bila setan iblis ini tidak jadi Tuhannya manusia di dalam hati kita. Kita dimursidi oleh setan, dibimbing oleh setan supaya kita selalu jauh dari Allah. Bro, halim, hidup ini loh hidupmu, badan ini loh badanmu, ilmu ini loh ilmumu, amal ini loh amalmu, kebaikan ini loh kebaikanmu, agamamu Islam yang paling benar, yang Nasrani agamamu Nasrani yang paling benar dari agama yang lain. Setan mudah mengadu domba umat manusia. Kenapa? Karena manusianya lebih cinta kepada setan di dalam hatinya daripada cinta kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Inilah bila salah jalan atiur Rasul, kita menggaung-gaungkan, mendewa-dewakan Rasul secara syariat saja. Akhirnya cinta kepada sejenisnya, cinta raganya Rasul, itu akibat kita cinta kepada diri kita sendiri. Bila kita tidak cinta kepada diri kita sendiri, alias kita cinta kepada uripe Allah, maka tak akan pernah mendewa-dewakan jasad-jasad lagi. Kenapa? Karena uripe Allah pun juga menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan raga yang kita pandang, tapi hidup siapa yang menghidupi Nabi Muhammad itu, ya hidup yang menghidupi seluruh manusia, seluruh para nabi, seluruh para rasul, dan seluruh alam semesta ini. Itulah yang dimaksud ati Allah wa ati Rasul. Bila kita sudah memahami dan mengaplikasikan itu di dalam hati kita, itulah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika kita sudah tidak bisa bersahadat lagi. Jangankan bersyahadat, ngelempar saja tidak bisa. Jangankan bersyahadat, memanah saja tidak bisa. Itulah imannya para nabi dan para rasul. Untuk menjadi rasulnya Allah, bukan menjadi rasulnya setan. Selama ini kan kita tidak ridho bila Allah yang bisa melemparkan kita di dalam hati kita. Kita yang bisa melempar, bagaimana mungkin Allah bisa melempar? Kita yang bisa memanah, bagaimana mungkin Allah bisa memanah? Lah, bila Allah tidak bisa apa-apa, buat apa kita sembah, bro? Coba dilogikakan, difikirkan, dihayati dengan sungguh-sungguh. Dan logikanya juga, bila yang wajib kita imani itu Rasul secara syariat, Rasul secara badaniah. Contoh badaniahnya, raganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Bila persyaratan syahadat itu hanya menyaksikan pemahaman secara dohiriah saja, maka wajib bagi kita membongkar makamnya baginda Rasulullah agar kita bisa menyaksikan jasadnya Rasulullah,
Karena kalau kita tidak bisa menyaksikan jasadnya Rasulullah, maka kita selamanya tak bisa masuk Islam karena tidak bersahadat. Coba hayati, kalem-kalem, coba renungkan, kalem-kalem. Bila syahadat itu ala syariat, mustinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mustinya kita wajib ketemu, menyaksikan, melihat dengan mata kepala kita sendiri keberadaan Muhammad yang sudah wafat itu, bukan? Harus kita bongkar dulu, kemudian kita saksikan jasadnya. Itulah yang dinamakan saksi. Itulah yang dikatakan iman, menyaksikan langsung jasadnya Rasulullah. Bukan saksi palsu yang selama ini kita dewa-dewakan, saksi palsu yang kita bangga-banggakan, saksi palsu yang kita mulia-muliakan. Palsu kok merasa bangga, palsu kok merasa mulia, palsu kok arep-arep mlebu surga, palsu kok arep-arep kebenaran. Coba kita hayati pelan-pelan. Ini bukannya ada perdebatan atau perbedaan antara syariat dan hakikat. Ini hanyalah agar ketemu titiknya. Titik yang membelenggu kita, titik yang menjerat kita. Kenapa? Titiknya adalah kita harus mengalahkan hawa nafsu kita sendiri dahulu supaya kita bisa bersahadat dengan benar seperti syahadatnya para nabi dan para rasul. Ati Allah wa ati'ur rasul. Jadilah hamba Allah, maka engkau akan jadi rasulnya Allah. Bila kita taat kepada hawa nafsu kita sendiri, bila kita taat kepada kewujudan diri manusia kita sendiri, bila kita taat kepada kehidupan diri manusia kita sendiri di hati kita, maka selamanya kita bukan menjadi rasulnya Allah, kita bukan menjadi hambanya Allah, tapi kita menjadi rasulnya iblis, rasulnya setan. Berada di mana? Berada di dalam neraka yang berbahan bakar, badan yang diakui manusia, dan hidup yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah anar itu bersama setan yang terkutuk. Kapan? Ya sekarang, bro. Kita sudah ada di dalam nerakanya Allah bersama iblis dan setan. Kenapa? Karena kita lebih wujud daripada Allah. Karena kita lebih hidup daripada Allah. Berarti kita akan menjadi musuh-musuhnya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, sedangkan Allah sudah kita jadikan musuh di dalam hati kita. Allah sudah kita sombongi di dalam hati kita selama ini. Coba kita hayati. Siapakah Muhammad itu ketika diri kita sudah tak wujud lagi, ketika diri kita sudah tak hidup lagi, ketika diri kita sudah tak nyata lagi di alam dunia ini, maka berpindahlah Muhammad Rasulullah ke alam yang kekal, tak pernah mati lagi. Siapakah Muhammad Rasulullah itu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi ayatnya bukan Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah, tapi ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Maha suci Allah ketika hambanya, ketika manusianya masih gelap, ketika manusianya sudah tak ada, tak wujud, tak hidup, tak kuasa, maka maha suci Allah bagi manusianya. Itulah
Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan, diutus oleh Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk mengubah, untuk menuntun akhlak-akhlak kita yang selama ini tersesat, tidak berakhlak kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita sama-sama pengikutnya Nabi, agar kita sama-sama menjadi Rasulullah. Itulah tujuan Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan sebagai contoh untuk seluruh manusia, agar kita semua menjadi Rasulnya Allah, tidak menjadi Rasulnya awake dewe, tidak menjadi utusannya setan. Inilah yang dimaksud agama la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad dan diri manusia itu adalah ciptaan Allah, utusan Allah, disuruh Allah, dikuasai Allah, bukan dikuasai hawa nafsu dewe-dewe. Inilah dasar-dasar syahadat, agar manusia kembali kepada Tuhannya dengan fitrah dan dengan kafah. Itulah tujuan Tuhan menciptakan seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan sholawat dhalibin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya safiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.